Kita lihat terlebih dahulu, supaya nggak bingung nih, dasar hukum hak memilih itu apa sih? Kita merujuk pasal 198 ayat 1 di mana warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah menikah dan sudah pernah menikah, mempunyai hak memilih. Ayo, Anda punya hak memilih, pastinya pergunakan karena merujuk pasal yang sudah tertera. Dan pasal 28 ayat 28E, setiap orang berhak dan bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Dan juga ayat 3, setiap orang berhak bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan Anda memilih sudah dijamin oleh undang-undang pemirsa. Selain itu ada pasal 515, setiap orang dengan sengaja, nah ini dia, dengan sengaja pemungutan suara menjanjikan memberikan uang, materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, membuat surat suara tidak sah, dipidana penjara paling lama 3 tahun, denda 36 juta rupiah. Jadi jelas ya pasal 515, kalau Anda mau mobilisasi dengan memberikan iming-iming uang atau juga materi untuk mengarahkan ke satu paslon tertentu atau tidak salah satu di antara mereka, atau mungkin juga mencoblos 3 paslon pemirsa. Tapi sebenarnya woro-woro atau ramai-ramai gerakan coblos 3 paslon di sosial media, benarkah ketika di lapangan ada kelompok seperti itu, Bang Habib? Ini Cak, saya tahun 97 ya, mahasiswa tertangkap ketika kita aksi yang namanya boikot pemilu 97. Saya paham betul ya kesulitan gerakan semacam ini ya. Boikot pemilu, golput atau coblos 3 paslon adalah dalam konteks merasionalisasikan demand atau tuntutan aksi tersebut kepada masyarakat, terutama paling tingkat grassroots. Kalau kita ngajak orang demo atau mengorganisir orang demo, misalnya menolak kenaikan harga BBM, menolak penggusuran, itu gampang rasionalisasinya. Tapi ya, kalau kita mengajak orang untuk tidak memilih, untuk membatalkan surat suara, rasionalisasinya itu seperti apa? Itu yang kesulitan. Zaman Orde Baru saja sulit. Yang waktu itu kan nggak demokrasi. Kanal-kanal tertutup semua, ya kan ya? Dianggap pemilu formalitas semua. Itu aja sulit sekali. Apalagi zaman sekarang. Tadi teman dari KPU tadi siapa Mas Doni ya kan mengatakan ada 2 jalur. De facto kan sebenarnya 3 sebenarnya ya. Partai parlemen ya kan yang sudah diturunkan juga kuotanya dari 20 menjadi 7,5%, partai non parlemen juga cuma 7,5% dan perseorangan. Jadi bukan hanya 2, 3 ya kan jalur orang untuk masuk. Jadi sehingga sulit sekali menjelaskan kepada masyarakat ya bagi siapapun bahwa proses kandidasi ini sudah dibajak atau sudah tidak demokratis. Faktanya banyak orang bisa masuk gitu kan ya. Misalnya kalau ada orang yang mengatakan akan dihambat dan lain sebagainya. Faktanya Pak Dharma bisa mendaftar dengan militansinya, dengan keuletannya bisa mengajukan pendaftaran. Saya keliling ke 13 kelurahan di Jakarta seminggu ini. Ya, Jakarta Timur. Saya mohon maaf tidak menangkap ya adanya gerakan tersebut di tingkatan akar rumput. Responnya positif-positif aja berarti. Jadi mereka justru antusias dengan pemilu. Ya dengan pemilihan umum ya kan, walaupun nggak semuanya misalnya mendukung calon yang saya dukung, ya, tapi antusias untuk mengikuti pemilu di di Jakarta ini. Kalau Bang Nelson bagaimana? Baik, hashtag kita hari ini coblos semua kena pidana, kecuali independen, harusnya begitu ditambahin ya. Kita sebenarnya sudah hari ini 13 kali lebih kurang yang melaksanakan pemilu dari mulai tahun 55. Survei membuktikan dari data yang ada untuk mereka yang memberikan partisipasi, anjuran, paksaan dan sebagainya sebenarnya kalau udah mulai kampanye ini itu orang yang menyebut tadi anak abah ya, itu yang harus dituntaskan dulu. Tapi kami berpandangan lain. Dari satu sisi kita antara nomor 3 nomor 4 ini negara demokrasi di dunia kita pelihara ini. Di sisi lain kebebasan penuh, karena itu tadi ada golongan yang menyatakan sedemikian. Di satu sisi kita menempatkannya di dalam regulasi ya golongan putih. 2 ini yang kita bisa sebut tadi, Undang-Undang Dasar 45 kebebasan berdemokrasi tadi Mbak udah bacakan. Di Undang-Undang Otonomi Daerah juga ada, apalagi Undang-Undang Pemilu ini ya. Di sana siapa yang berhak?
Kalau kita telusuri di sisi lain tentunya bahasa Jakarta saya sebut no justice without no product parliament. Nah, ini dia, ini dikatakan begini. Kalau dia di KUHP untuk masyarakat umum, tentunya ini produk parlemen. Kalau dia perda, hanya yang dua ini aja. Nah, di mana kita tempatkan? Kalau mendahului surat edaran, keputusan KPU apakah setara, ini nanti yang diletakkan, baru putusan pengadilan yang menentukan. Tapi ketika ke lapangan ketemu tidak dengan kelompok-kelompok yang resisten ini, yang politis ini? Sampai hari ini kami belum temukan. Oke, sekarang saya ke Bang Ciko. Kalau Bang Ciko seperti apa? Ada tidak sih ketika ketemu dengan masyarakat, ada yang kecewa katanya, nggak mau milih lah di Pilkada Jakarta, mau coblos aja tiga-tiganya di surat suara. Ada nggak sih Bang Ciko? Ada, tapi memang saya belum menemukannya secara signifikan ya jumlahnya ya. Kebetulan saya tinggal di Jalan Bangka di daerah Mampang Perapatan yang memang di daerah itu adalah basis pemilih dari Pak Anies Baswedan gitu. Nah, terkait dengan ini tentu selain itu juga di medsos kita lihat begitu ramai ya. Tapi kalau di medsos itu kan tidak bisa diterjemahkan satu posting artinya satu orang, atau bisa juga satu postingan dari beberapa orang, atau ada orang yang menyebarkan postingan sehingga terlihat ramai. Tapi pada prinsipnya kita tidak bisa menafikan keberadaan itu. Dan bagi kami di tim Mas Pram dan Bang Dul, yang kami upayakan adalah tentu untuk bagaimana kami bisa melihat apa alasan-alasan dari teman-teman yang akan melakukan ini. Nah, ini pertama yang harus sebenarnya kita mapping bersama ya, dari bukan hanya bagi kami, juga bagi paslon-paslon lain. Karena kita harus tahu, karena mereka juga adalah bagian dari warga Jakarta yang memang kita harapkan berpartisipasi dalam pilkada ini. Nah, kita harus mapping apa sih yang menjadi concern mereka, apa yang mereka rasakan, mengapa mereka sampai ingin melakukan hal tersebut. Gitu. Tapi pada prinsipnya setiap warga, setiap orang yang tinggal di Jakarta tentunya punya keinginan, punya kebutuhan, punya aspirasi yang mereka ingin titipkan. Itulah saya rasa yang mengapa mereka menjadi semacam punya kecewaan karena calon yang mereka anggap bisa menyalurkan aspirasi mereka kemudian batal untuk maju dan berlayar di pilkada ini. Artinya mereka merasa ada harapan-harapan yang pupus bersama dengan pupusnya harapan sang calon untuk maju gitu. Nah, artinya sekarang kalau bagi kami sedang memapping gagasan-gagasan dan visi misi apa sih yang mereka rasa sepertinya tidak akan dilanjutkan oleh calon-calon lain apabila calon mereka tidak maju. Dan ini yang akan kami rangkul, ini yang akan kami coba untuk memberikan solusi, dan mudah-mudahan ini juga dilakukan oleh teman-teman lain. Karena saya rasa kalau terkait dengan ancaman pidana dan lain-lain, ini bukan zamannya. Karena mereka saya rasa tidak akan terlalu gentar terkait itu. Apalagi juga mobilisasi yang dilakukan, saya yakini tidak akan melakukan dengan cara mengiming-imingi apapun gitu. Mereka hanya akan mengajak tetangganya, seperti juga kami berharap orang mengajak tetangga untuk memilih paslon kami. Dan saya rasa itu tidak ada larangan di situ, karena yang dilarang kan dengan cara-cara seperti mengancam atau mengiming-imingi uang dan materi dan lain-lain. Jadi harapan kami tentu, dan kami meyakini warga Jakarta yang berpendidikan tidak mengkultuskan individu, dan mereka senang dengan tokoh tertentu tentunya karena visi, misi, dan gagasan tertentu. Dan itu yang akan kami coba untuk kami lihat apakah cocok dengan visi misi yang akan kami usung, sehingga mudah-mudahan pemilihnya akan berpindah dari tadinya untuk merusak kertas suara dan memilih paslon kami. Oke, sesaat lagi ada yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu paling tidak suka kalau diancam-ancam, pemirsa, ditakut-takuti. Biasanya malah makin melawan, pemirsa. Nah, ketika ada gerakan coblos 3 paslon sebagai penyelenggara pemilu atau pilkada Jakarta, apa sih yang sudah dilakukan untuk membuat masyarakat mau untuk memilih di hari pencoblosan? Sesaat lagi.